Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuka dari Prodi Manajemen kelas MJ301 akan mempresentasikan tugas akhir semester dari mata kuliah Manajemen Operasional 1 dengan dosen pembimbing Ibu Pustika Ayuningpuri, SE, MSIM. Yang pertama adalah kasus pola produksi, yaitu ada pertama adalah pola konstan, yaitu di mana biaya perputaran tenaga kerja dalam pola produksi konstan, maka produksi tiap triwulan akan selalu sama dengan tetap besarnya atau tetap besarnya. Oleh karena itu, tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja berhubung kebutuhan tenaga kerjanya juga tidak berbeda antara triwulan yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu ada biaya simpan. Pada triwulan pertama, produksi kita adalah 1.000 unit, sedangkan permintaan hanya sebesar 400 unit. Berarti terdapat kelebihan produksi di atas permintaannya sebesar 600 unit. Kelebihan produksi tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan sebanyak 600 dikali 250 sama dengan 150.000. Pada triwulan kedua, produksi tetap 1.000 unit, sedangkan permintaan naik sebesar 1.100 unit. Berarti terjadi kekurangan produksi pada triwulan itu sebesar 100 unit. Akan tetapi, pada saat itu kita memiliki persediaan dari triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 600 unit dari triwulan pertama. Oleh karena itu, kekurangan dapat tertutupi dari unit yang tersimpan di triwulan 1 sebesar 600 unit dikurang 100 unit, dan masih memiliki kelebihan unit sebesar 500. Nah, kekurangan ini masih menimbulkan biaya simpan sebanyak 500 unit dan menanggung biaya simpan yaitu 500 dikali 250 sama dengan 125.000. Pada triwulan ketiga, produksi tetap sebesar 1.000 unit, padahal permintaan naik menjadi 1.300 unit. Berarti terjadi kekurangan produksi sebesar 300 unit. Akan tetapi, pada saat itu kita memiliki persediaan dari triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 500 unit. 500 unit dari triwulan pertama. Oleh karena itu, kekurangannya adalah 300 unit dikurangi 500 unit yang telah disimpan. Kekurangan ini masih menimbulkan biaya simpan yaitu sebanyak 700 unit dengan biaya simpan 200 dikali 250 yaitu 50.000. Pada triwulan keempat, produksi masih tetap 1.000 unit karena konstan, sedangkan permintaan turun menjadi 900 unit, sehingga berakibat terjadi overproduksi sebesar 100 unit. Berarti kita harus menanggung biaya simpan sebesar 100 dikali 250, sama dengan 25.000. Oleh karena itu, maka total biaya simpan yang ditanggung oleh perusahaan adalah pada triwulan pertama sebesar 15.000, triwulan kedua sebesar 125.000, triwulan ketiga 50.000, dan triwulan keempat adalah 25.000 dengan total 350.000. Yang selanjutnya ada biaya subkontrak. Biaya subkontrak akan terjadi apabila kita mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan. Hal ini terjadi pada triwulan kedua, di mana produksi hanya 1.000 unit ditambah persediaan yang masih ada 600 unit. Jumlah tersebut mampu menutup kebutuhan yang ada pada saat itu sebesar 1.100 unit, sehingga tidak terjadi kekurangan unit. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi konstan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu biaya perputaran tenaga kerjanya 0, biaya simpan yang sebesar 350, biaya kerja lemburnya 0, dan biaya subkontraknya adalah 0. Jadi jumlah keseluruhan untuk biaya subkontrak pada pola konstan ini adalah 350.000. Selanjutnya kita akan memasuki namanya pola bergelombang. Sama seperti sebelumnya, itu akan ada biaya simpan, yaitu bagi pola produksi bergelombang tidak ada biaya simpan, karena produksi selalu mengikuti permintaannya, sehingga tidak pernah terdapat adanya kelebihan produksi di atas permintaan yang harus disimpannya. Biaya perputaran tenaga kerja dari triwulan pertama ke triwulan kedua terdapat kenaikan produksi sebesar 700 unit atau dari 400 menjadi 1.100 unit. Oleh karena itu akan menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebanyak 700 dibagi 400 dikali 15.000 sama dengan 26.250. Nah, dari triwulan kedua ke triwulan ketiga terdapat lagi kenaikan sebesar 200 unit
atau dari 1.100 menjadi 1.300 unit. Oleh karena itu, harus menanggung biaya labor turnover cost sebesar 6.500 dibagi 200 dikali 5.000, yaitu 16.250. Dari triwulan ketiga ke triwulan keempat, terdapat penurunan produksi dari 1.300 unit menjadi 900 unit. Nah, keadaan ini dapat mengakibatkan adanya biaya simpan sebesar 400 dikali 250 sama dengan 100.000. Selanjutnya ada biaya subkontrak. Pada triwulan ketiga, permintaan adalah 1.300 unit, sedangkan produksi mencapai sebanyak itu. Karena tidak melebihi kapasitas minimum yaitu 1.500 unit, oleh karena itu, maka tidak terjadi kekurangan. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi bergelombang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya perputaran tenaga kerja sebanyak 26.250, biaya simpan 100.000, biaya labor turnover cost 16.250, dan biaya subkontraknya 0. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 142.500. Selanjutnya kita akan masuk ke pola moderat. Biaya perputaran tenaga kerja. Dari triwulan pertama ke triwulan ketiga terdapat kenaikan produksi dari 800 unit menjadi 1.200 unit atau kenaikan sebesar 400 unit. Padahal, tiap kenaikan produksi sebesar 100 unit akan mengakibatkan labor turnover cost sebesar 15.000 per unit. Oleh karena itu, akan terdapat biaya labor turnover cost sebesar 400 dibagi 100 dikali 15.000, sama dengan 60.000. Biaya simpan. Pada triwulan pertama, tidak terdapat kelebihan produksi di atas permintaannya, yaitu 400 unit dikurang 400 unit, sama dengan 0. Jadi tidak harus menanggung biaya simpan. Selanjutnya, pada triwulan kedua, permintaan 1.100 unit, sedangkan produksi hanya 800 unit. Jadi terdapat kekurangan 300 unit. Kekurangan ini menimbulkan biaya subkontrak sebesar 300 dikali 600, sama dengan 180.000. Pada triwulan ketiga, produksi sebesar 1.200 unit, sedangkan permintaan sebesar 1.300 unit. Jadi kekurangan sebesar 100 unit. Menimbulkan biaya subkontrak sebesar 100 dikali 600 sama dengan 60.000. Pada triwulan keempat, terdapat kelebihan produksi, yaitu 1.200 unit, sedangkan permintaan hanya 900 unit. Kelebihan produksi sebesar 300 unit ini akan menanggung biaya simpan sebesar 300 dikali 250, yaitu 75.000. Total biaya simpan berarti pada triwulan pertama itu 0, pada triwulan kedua adalah 180.000, triwulan ketiga 60.000, dan triwulan keempat adalah 75.000 dengan jumlah 315.000. Selanjutnya ada biaya kerja lembur. Kerja lembur tidak terjadi karena pada saat itu produksi kita tidak melebihi dari 1.500 unit. Jadi masing-masing triwulan tidak menanggung biaya kerja lembur, jumlah biaya kerja lembur. Selanjutnya ada biaya subkontrak. Seperti telah dibahas di muka pada triwulan kedua, akan terjadi kekurangan produksi dan persediaan untuk menutup permintaan. Kekurangan tersebut adalah 1.100 dikurang 800 sama dengan 300 unit. Oleh karena itu, biaya subkontraknya adalah 300 dikali 600 sama dengan 180.000. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi moderat adalah yang pertama ada biaya perputaran tenaga kerja yaitu sebanyak Rp0. Yang kedua adalah biaya simpan sebesar 315.000, biaya kerja lembur 0, dan biaya subkontrak sebesar 180.000 dengan jumlah 495.000. Total biaya atau incremental cost masing-masing pola produksi. Yang pertama ada pola produksi konstan yaitu sebanyak 350.000, pola produksi moderat yaitu sebesar 495.000, dan pola produksi bergelombang sebesar 142.500. Jadi sebagai manajemen operasional, saya menentukan pola produksi bergelombang yang memiliki incremental cost paling efisien, yaitu sebesar 142.500. Selanjutnya ada kasus kedua, yaitu manajemen proyek. Di sini adalah menggambarkan jaringan proyek. Proyek ini dimulai dengan aktivitas A dan B secara paralel karena tidak ada pendahulu. Aktivitas C mengikuti A dan aktivitas D dan E mengikuti B dan C. Aktivitas F mengikuti D dan aktivitas G mengikuti E dan F. Dan G adalah aktivitas terakhir proyek ini. Nah, jaringan proyek yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut. Mulai dari A, C, D, F,
G, dan selesai. Mulai dari B, D, F, G, dan selesai. Dan mulai dari B, E, G, dan selesai. Menghitung slack time dan jalur kritis. Hitung waktu mulai dan selesai paling awal atau ES dan EF. Dan paling lambat, yaitu LS atau LF. Untuk setiap aktivitas. Jadi ini ada kegiatan, yaitu kegiatan dari A, B, C, D, E, F, dan G. Waktu atau jamnya itu ada 6 jam, 7 jam, 5 jam, 6 jam, 5 jam, 8 jam, 4 jam. Pendahulu, ke S atau mulai awal, ke F adalah mulai terakhir. Ini adalah paling cepat dan paling terakhir. Ini adalah slack. Selanjutnya adalah identifikasi jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur terpanjang dalam jaringan proyek yang memiliki slack time 0 untuk semua aktivitas tersebut. Jadi ada 3 kemungkinan slack time 0, tiga jalur kemungkinan dalam proyek ini. Yang pertama adalah jalur A, C, D, F, dan G dengan total waktu sebesar 29 jam. Yang kedua ada jalur dari mulai B, D, F, dan G dengan total waktu adalah 25 jam. Yang ketiga adalah B, E, dan G. Total waktunya adalah 16 jam. Ya, dari sini. Jalur terpanjang adalah jalur 1 dengan durasi 29 jam. Jadi semua aktivitas pada jalur ini memiliki slack time 0, yaitu A, C, D, F, dan G. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.